KPK selalu saya sampaikan bekerja dengan prinsip menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK. Yang pertama adalah memastikan adanya kepastian hukum. Dua, menegakkan keadilan, proporsionalitas, transparan demi kepentingan umum, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penahanan itu adalah salah satu bentuk penempatan seseorang di tempat tertentu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Karena itu diatur dalam hukum acara pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Di pasal 21 disebutkan syarat-syarat penahanan. Salah satunya adalah ada yang disebut dengan syarat subjektif. Apa itu? Pertama adalah penyidik, penuntut umum, hakim ada kekhawatiran tentang yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti. Yang kedua, ada kekhawatiran juga bahwa dia akan mengalami tindak pidananya. Yang ketiga, tentulah kita khawatir bahwa bisa saja tersangka RAT dengan begitu kekuatannya, fasilitas yang dia punya, bisa saja kita punya kekhawatiran dia melarikan diri. Itu syarat-syarat subjektif sebagaimana diatur dalam syarat-syarat penahanan. Sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Di samping itu ada juga syarat objektifnya. Syarat objektifnya disebutkan di situ adalah bahwa perbuatan pidana tersebut diancam dengan hukuman ancaman lebih dari 5 tahun atau 5 tahun atau lebih. Atau ada pasal-pasal tertentu yang memang diatur walaupun ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun, tapi dapat dilakukan penahanan. Itulah saya kira yang kita pedomani terkait dengan penahanan seseorang. Saya pastikan bahwa proses hukum di KPK tidak boleh ada cacat hukum. Itu yang pasti. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tadi juga banyak yang menanyakan apakah ini sampai di sini, apakah masih ada lagi yang harus diperiksa, apakah ini akan terus dikembangkan atau didalami. Prinsipnya namanya peristiwa itu tetap kita akan melakukan penyidikan setuntas-tuntasnya. Tadi juga ada yang menanyakan tentang terkait dengan bagaimana TPPU. TPPU tentu kita akan lakukan sebagaimana yang kami pernah sampaikan bahwa kita dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang karena kita tahu asal mula tindak pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi. Tentu ini kita akan lakukan, kita lekatkan TPPU itu dengan tindak pidana korupsi yang ada. Karena sesungguhnya penerapan tindak pidana TPPU ini menjadi penting karena sesungguhnya dengan TPPU maka kita akan dapat meningkatkan aset recovery dan dapat juga meningkatkan pendapatan keuangan negara. Karena pada prinsipnya banyak orang tidak takut dengan lamanya dia dihukum, tapi para koruptor itu sangat takut apabila dia dimiskinkan. Jadi saya pendapat dengan rekan-rekan untuk dikenakan TPPU itu. Tapi nanti kita lihat perkembangan penyidikannya. Selanjutnya tadi juga ada yang menanyakan tentang perkara lain ya. Ini ada yang disebut yang menanyakan tentang perkara lain. Tapi sebelum saya masuk perkara lain, tentu seluruh aliran transaksi keuangan tersangka RAT ini kita lakukan penelaahan dan kita uji dengan karena kita memiliki audit forensik, akuntan forensik, dan juga kita bekerja sama dengan para pihak terkait dengan transaksi keuangan. Semua informasi yang kami dapatkan dari berbagai pihak itu kita dalami, tetapi sekali lagi KPK adalah penegak hukum dan pekerjaan-pekerjaannya diuji di peradilan. Jadi kami tidak banyak memberikan statement, pernyataan, tapi KPK terus bekerja dalam rangka memberantas korupsi itu sendiri. Tadi ada perkara lain yang ditanyakan terkait dengan siapa nih? Hasbi Hasan. Oh, baik.
Terkait dengan Hasbi Hasan tadi yang disebutkan, menurut Pak Ali adalah Sekretaris Mahkamah Agung, ini tentu kita lakukan pendalaman, tetapi yang pasti adalah setiap orang itu tidak dapat dijadikan tersangka apabila tidak ada bukti. Tetapi KPK terus bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada, baik dari tahapan penyidikan, tahap penyelidikan, termasuk juga di fakta-fakta persidangan. Itu adalah rangkaian apakah itu menunjukkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan berdasarkan bukti itu, maka bisa saja seseorang tersebut bisa jadi tersangka. Karena sesungguhnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga selaku pelaku tindak pidana. Jadi ini tunggu saja rekan-rekan, karena KPK sangat terbuka, sangat transparan, tidak ada pekerjaan-pekerjaan KPK yang tidak disampaikan kepada publik. Saya kira itu cukup dari saya. Kalau ada yang lain secara teknis, mungkin Pak Asep yang mau menambahkan, dipersilakan. Cukup, baik. Tidak ada yang nanya tentang ini ya, tentang LHKPN-nya Rafael ini. Karena ada statistik, ya, statistik harta LHKPN-nya Pak Rafael itu ada. Kalau saya lihat di sini kekayaannya tahun 2011 kurang lebih sekitar 20,5 miliar. Di mana beliau tersangka RAT ini di tahun 2011 sampai 2015, dia adalah Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Terus berlanjut, tadi sempat saya hitung, sampai 8 tahun itu meningkat sekitar 24 miliar. Di tahun 2019, harta kekayaan mencapai 44,8 miliar. Sedangkan berdasarkan LHKPN tahun 2020 mencapai 55,65 miliar. Jadi ini data yang kita dapatkan, di mana tahun 2019, di mana tahun 2015, di mana tahun 2012, semuanya kelihatan. Jadi ini saya kira sebagai informasi tambahan rekan-rekan, cukup nih Pak. Tidak diminta kita kasih. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.